Rekan-rekan, tanggal 21 Maret 2024, Mahkamah Konstitusi sudah mengeluarkan putusan. Ya, kami sampaikan putusannya itu nomor 78 garis miring PUU garis miring datar XXI XX1 garis miring 2023. Itu di angka 3-nya menyatakan bahwa pasal 14 dan pasal 15 di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang hukum pidana itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 45 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Ya, maka apabila ada yang sedang disangkakan, kemudian didakwa, diadili dengan pasal 14 dan 15 tadi, maka berdasarkan pasal 1 ayat 2, ini asas hukum pidana ya, pasal 1 ayat 2 itu adalah apabila ada peraturan perubahan dalam perundang-undangan yang sesudah perbuatan itu dilakukan, maka terhadap pihak-pihak yang diperiksa tadi dalam proses persangkaan, apakah pendakwaan atau di pengadilan, itu diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya. Sehingga otomatis persangkaan terhadap terlapor itu akan gugur ya, karena pasal 14 dan 15 ini tidak mempunyai kekuatan hukum, ketentuan hukum yang mengikat sejak tanggal 21 Maret ya. Itu rekan-rekan. Berarti bukannya cuma kasus Aiman doang, Pak, berarti semua kasus yang berkaitan dengan pasal itu bakal dihentikan dong yang ada di Polda Metro Jaya. Berdasarkan putusan MK, maka siapapun yang sedang dalam proses persangkaan, pendakwaan atau pengadilan itu tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat lagi, sehingga otomatis itu gugur persangkaan dan dakwaan itu. Ya. Artinya batal demi hukum begitu ya, Pak? Dan dihentikan karena itu gugur, tidak punya kekuatan hukum yang mengikat. Perlu kalian ketahui satu hal lagi, ada asas hukum pidana namanya asas legalitas di pasal 1 ayat 1 KUHP. Asas legalitas itu ada sebuah perbuatan itu dapat dihukum kalau ada aturan yang mengaturnya. Sederhananya gitu. Ada sebuah perbuatan, ini pidana atau bukan, dapat dihukum atau tidak. Lihat dulu ada aturannya apa tidak. Nah, sekarang persangkaan penyidik terhadap peristiwa yang sedang disidik itu adalah pasal 14 dan 15. Sementara aturannya gugur, tidak ada, sehingga tidak dapat disidik. Ya. Pak, tapi sebelumnya kan Mabes Kayak dulu sebelum ada undang-undang narkoba tuh, narkotika. Ya, perbuatan itu tidak dapat dipidana. Begitu ada undang-undang narkotika, jadi dipidana. Itu namanya asas legalitas. Pak, kan sebelumnya kan Mabes Polri bilang bahwa Polri patuh terhadap aturan MK gitu. Tapi tidak berlaku surut, artinya penyidik langkah-langkah yang dilakukan penyidik itu aturan MK ini hanya berlaku bagi kasus-kasus yang dilaporkan setelah putusannya keluar. Artinya kasus-kasus yang sebelum sudah dilaporkan sebelum adanya putusan ini tetap berlaku gitu, Pak. Tidak, ini kan ada pasal 1 ayat 2. Undang-undang ini yang menyatakan. Pasal 1 ayat, saya ulangi lagi ya. Pasal 1 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bila mana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, kan perbuatannya, dugaannya dilakukan sebelum ada putusan MK ini. Tapi dengan adanya perubahan peraturan ini, maka terhadap
Kalau ini bunyinya terhadap terdakwa ya. Sama terhadap siapapun tadi yang dalam proses penyidikan itu namanya tersangka. Dalam proses penuntutan namanya terdakwa. Dalam proses persidangan. Nah, setelah divonis namanya terpidana. Jadi dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Direktorat Reskrim Khusus itu dipakai aturan yang menguntungkan karena ada aturan baru yang berubah. Yang paling menguntungkan siapa? Menguntungkan tersangka yang dipakai sehingga penyidikannya tidak bisa dilanjutkan, harus dihentikan. Ini amanat undang-undang. Bukan disebabkan oleh politis Pak ya. Ini kan udah menang nih yang lapor dari 02. Penyelidikan itu dasarnya adalah aturan. Ya. Kan sudah SP3 nih Pak. Berarti barang bukti handphone bisa dikembalikan? Ya, hak dan kewajiban siapapun yang berproses hukum itu akan dipatuhi oleh penyidik. Ya. Kalau ada kaitan dengan hukum itu. Dah? Oke. Apa lagi?